Komunikasi adalah hal yang sangat esensial pada kehidupan manusia. Kita sebagai makhluk sosial tentunya selalu melakukan komunikasi. Namun, beberapa orang masih merasa kurang percaya dengan dirinya sendiri, terutama untuk berbicara di depan umum, atau biasa disebut dengan public speaking. Kemampuan public speaking sangatlah dibutuhkan oleh seluruh kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja sekalipun. Begitupun public speaking juga sangat penting dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun pada arena publik. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap individu menguasai kemampuan public speaking. Halo semuanya, kembali lagi di Kamu Inspiratif bersama saya, Muhammad Fahmi Rizky. Episode kali ini berjudul Public Speaking, Bakat atau Latihan. Sekarang sudah hadir bersama kita Mbak Penny Meliati Huta Barat atau biasa disapa dengan Mbak Penny. Mbak Penny merupakan selaku Kepala Laboratorium Penyiaran Multimedia yang terampil dalam berbagai bidang, seperti bidang penulisan lagu, penulisan kreatif, manajemen acara, hubungan media, dan pastinya sesuai dengan program acara Kamu Inspiratif kali ini, yaitu dalam bidang public speaking. Halo Mbak Penny, apa kabar? Halo Fahmi, kabar baik. Kamu apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak Penny. Oke, di awal saya sudah jelaskan sedikit mengenai public speaking. Nah, kira-kira menurut Mbak Penny, apa sih artian dari public speaking itu sendiri, Mbak? Jadi public speaking itu saya maknai sebagai keterampilan kita ya untuk mengkomunikasikan pesan pada audiens ataupun saat kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi upaya kita to inform gitu, untuk menginformasikan sesuatu, to persuade gitu, mempersuasi, to influence, to entertain target audiens kita. Jadi public speaking sebetulnya jadi bagian dari hampir semua aspek kegiatan kita. Baik itu dalam pekerjaan, dalam studi, maupun dalam aktivitas sehari-hari. Kita perlu punya keterampilan public speaking yang baik. Berarti seberapa pentingkah nih menurut Mbak Penny public speaking di era sekarang dan mengapa kita harus menguasai public speaking itu, Mbak? Jadi memang di era new normal, di era digital ini kemampuan public speaking itu justru semakin penting ya dalam berinteraksi dengan audiens di ruang-ruang digital, di ruang-ruang virtual seperti ini. Ya, ini gimana kita mengartikulasikan vokal, verbal, dan visual secara efektif. Di era digital ini penyampaian perlu semakin ekstra jelas ya. Apalagi kita menggunakan tools seperti ini karena audiens hanya melihat medium close up dan kadang-kadang body language kita nggak terlihat jelas gitu kan. Iya ya? Benar banget. Kemudian aspek visual itu juga berperan penting dalam komunikasi digital. Salah satunya adalah dari cara misalnya pakaian yang digunakan ataupun misalnya latar belakang atau virtual background kalau kita di ruang digital. Kita juga perlu menganggap kamera yang ada di hadapan kita gitu sebagai mata orang yang kita ajak bicara. Supaya eye contact yang biasanya terjadi saat kita public speaking di offline gitu ya, tetap muka langsung seperti sebelum pandemi, itu tetap terjadi gitu. Nah, ini perlu dan sangat penting agar terlihat komunikatif dan pastikan angle kamera berada di eye level atau sejajar mata. Lalu kalau tadi Fahmi bilang, kenapa sih Mbak kita perlu menguasai public speaking gitu. Nah, kemampuan public speaking ini sebetulnya membantu kita juga loh untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Karena ketika kita public speaking, kita itu kan memilah kata-kata yang tepat, apa sih yang efektif gitu ya, itu kerangka berpikir kita tuh terus harus diolah supaya kita berpikir kritis gitu, secara tidak langsung memantik otak kita untuk berlatih berpikir kritis gitu. Lalu kemampuan public speaking, betul seperti yang tadi di awal disebutkan Fahmi, bahwa itu juga membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri, membuat orang lain juga senang, nyaman, bincang-bincang dengan kita gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kemampuan untuk pemimpin. Perhatikan bahwa biasanya sebagai leader itu diharapkan punya kemampuan public speaking yang baik. Nah, dan juga public speaking sangat menunjang karir di tempat kerja. Nah, mungkin Mbak Penny bisa nih ngasih tips and triknya biar teman-teman semakin percaya diri dalam public speaking gitu. Oke, betul. Beberapa tipsnya yang saya bisa berikan ya dari pengalaman dan saya masih terus berlatih public speaking. Pertama itu adalah percaya diri di hadapan audiens. Nah,
ini bisa dilatih ya dengan kita berhadapan dengan audiens sesering mungkin. Jadi setiap ada kesempatan untuk kita bisa berdiskusi, gunakan itu sebagai latihan public speaking. Kadang-kadang orang seringkali takut gitu ya, malu untuk bicara atau mengeluarkan pendapat, atau mungkin misalnya di rapat, ya udah deh diem aja gitu. Tapi di situ sebetulnya kesempatan untuk belajar public speaking. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah percaya diri ini bukan berarti kita tidak merasa gugup, tapi rasa gugup, canggung, nervous itu wajar dan mungkin aja muncul. Tapi kuncinya adalah kita harus menceburkan diri atau istilahnya nyemplung gitu ya untuk melatih diri public speaking. Nah, dan yang gak kalah penting adalah percaya dirinya tetap disertai dengan kerendahan hati gitu ya. Itu yang pertama tadi. Terus yang kedua nih, prepare and practice. Itu selalu saya pegang banget. Jadi saya kebetulan sebelum pandemi ini sering dapat kesempatan untuk jadi MC atau moderator lah gitu ya, selain juga ngajar gitu. Nah, prepare dan practice ini misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita harus public speaking atau memandu atau memimpin suatu kegiatan event, maka kita persiapkan dulu apa? Kita persiapkan dulu cue card-nya. Kalau kita mungkin berpresentasi, siapkan materi presentasinya dengan matang. Dan yang gak kalah penting apa? Kita harus kenali audiensnya. Know your audience. Gimana caranya? Riset dulu aja kecil-kecilan, riset sederhana. Ya, kita pahami dulu siapa sih audiens yang mau dihadapi. Dengan kita tahu siapa audiens kita, maka kita akan bisa memilah cara komunikasi mana ya yang paling tepat. Nah, itu dari sisi persiapannya gitu ya. Saya selalu berpegang pada preparation is important gitu. Dan ada kuncinya juga nih Fahmi. Selalu persiapkan kalimat pembuka saat public speaking. Karena biasanya orang terbata-batanya tuh di kalimat pembuka. Bener di kalimat banget, pembuka. Nah, triknya adalah kita saat mulai public speaking tuh pokoknya kita udah persiapkan kalimat pembuka, lalu kita perhatikan suasana agar kita bisa menyesuaikan juga. Kalau itu acara informal mungkin kita bisa sesuaikan, kita bisa mencairkan suasana dengan sedikit humor yang relevan, dan seorang public speaker itu juga dia harus punya kemampuan membangkitkan antusiasme lewat pesannya. Jadi tadi Mbak Penny udah ngasih tips and trick. Nah, sekarang aku pengen tanya nih Mbak Penny, sesuai judul kita. Jadi mau memecahkan nih, sebenarnya tuh public speaking itu bakat atau latihan sih? Ayo, yang mana ayo? Kalau dari pendapat saya, itu sebetulnya public speaking lebih pada latihan, teman-teman. Kenapa? Memang ada orang yang sudah berbakat dalam bicara gitu ya, public speaking, tapi bakat tanpa disertai ketekunan, kegigihan kita, tanpa latihan juga sulit berkembang. Jadi orang berbakat pun harus berlatih public speaking. Ya. Nah, bahkan orang-orang yang sudah sukses pun masih terus melatih kemampuan public speakingnya. Iya, benar banget. Pernah dengar nggak ada seorang sosok namanya Dale Carnegie? Dale Carnegie ini seorang ahli dalam keterampilan interpersonal dan public speaking. Kalian harus baca bukunya. Saya tuh baca buku itu dari SD kalau saya nggak salah ya. Jadi dari sejak saya sekolah dulu, bukunya itu salah satunya yang menarik adalah How to Win Friends and Influence People. Jadi di situ dia banyak menceritakan bagaimana sesuatu yang relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahwa public speaking itu emang latihan. Berarti dapat pecahkan bahwa public speaking itu adalah latihan. Nah, tidak terasa nih Mbak Penny, sudah selesai pembahasan kita kali ini seputar public speaking. Terima kasih banyak Mbak Penny yang telah meluangkan waktunya. Iya, makasih Fahmi. Saya juga senang sekali bisa sharing, walaupun singkat. Semoga bermanfaat dan juga ini bisa dipraktikkan ya. Amin. Semoga kalian jadi public speaker yang handal semua. Amin. Semoga pada episode kali ini kita bisa memberikan materi-materi yang bermanfaat kepada pendengar, teman-teman semua yang mendengarin. Semoga makin percaya diri juga nih teman-teman. Saya Muhammad Fahmi Rizky, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Kamu Inspiratif selanjutnya. Dah.